Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami berkumpul sebagai jemaat BIC. Bapa, kami akan belajar firman-Mu, House of Sound Doctrine, di mana kami selalu Tuhan dalam setiap pertemuan jemaat, kami meninggikan ajaran sehat. Dan di dalam pertemuan jemaat juga kami belajar Tuhan, House of Learning. Dan hari ini kami ingin belajar mengenai House of Holiness. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan diajarkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua kata di dalam Alkitab yang seringkali menonjol. Yaitu kata yang pertama adalah kata grace atau anugerah atau kasih karunia. Kata yang kedua itu adalah mercy atau rahmat. Jadi ada kasih karunia dan ada rahmat. Seringkali dua kata ini dipakai orang secara berganti-gantian, seringkali bertukaran, karena terlihat atau terbaca hampir sama artinya. Saya jelaskan. Grace itu atau kasih karunia atau anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Ya. Jadi ketika seseorang mendapat grace, itu adalah pemberian yang betul-betul diberikan kepada kita secara gratis. Lalu kata yang kedua adalah mercy atau rahmat. Kata ini artinya seseorang diluputkan dari murka atau penghukuman. Ya, jadi jangan terkacaukan ya dengan kalau baca dalam Alkitab Indonesia ada kata kasih karunia, itu artinya pemberian dengan cuma-cuma. Sementara kata rahmat itu adalah dibebaskan dengan kekuatan oleh Allah, maksudnya dibebaskan dari hukuman atau terhindar dari hukuman. Nah, malam hari ini saya ingin tunjukkan kepada saudara sesuatu supaya kita mendapatkan pengajaran yang cukup sehingga kita dibekali. Matius pasal yang ke-13. Lihat ya. Saya akan share ayat ini. Matius 13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46.
di bawah judul perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nanti ayat lain saudara baca sendiri ya. Saya bacakan ayat yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, seseorang menemukan harta karun. Dan dia menjual seluruh miliknya untuk membeli tanah di mana harta karun itu terpendam. Ini bagian menariknya. Mengapa? Berarti harta yang dia temukan itu adalah harta yang mahal sekali. Dipakai kata-kata oleh Alkitab, seluruh miliknya itu dia jual demi mendapatkan harta terpendam di tanah itu. Berarti orang ini sudah berhitung. Betul nggak? Kalau saya punya harta, katakanlah Pendeta Wanda Dumais mempunyai harta sekitar 10 miliar uang Indonesia, 10 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan harta itu saya jual 10 miliar untuk saya belikan tanah itu. Karena saya tahu di dalam tanah itu saya bisa dapatkan 50 miliar. Karena harta itu mahal sekali, saya pikir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang kasih karunia Tuhan itu mahal sekali di dalam hidup ini. Sehingga mendapatkan kasih karunia itu nilainya seharga dengan seluruh nilai di dalam hidup kita. Jadi kasih karunia Tuhan itu namanya itu costly grace. Mahal sekali. Untuk mendapatkan kasih karunia itu, hidup saya menjadi tidak berarti lagi di hadapan Tuhan. Semua yang saya miliki, ketika dihadapkan pada kasih karunia itu, tidak ada artinya. Sehingga ketika saya bertemu dengan kasih karunia Tuhan, saya begitu bersuka cita. Dan dunia ini tenggelam di dalam kasih karunia Tuhan yang membuat apapun yang saya lihat, apapun yang saya punya, apapun yang saya kerjakan, tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang kasih karunia itu mahal sekali? Karena kasih karunia yang Tuhan berikan itu, harganya itu adalah pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang Alkitab katakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya diberikan untuk kita. Anda bisa bayangkan ketika Bapa memberikan yang terbaik untuk manusia. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, ketika seseorang
Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang dia miliki. Ada amin, saudara. Amin. Nah, kasih karunia itu Anda macet-macet, mati-mati suaranya. follow Iya, me. putus-putus. Putus-putus, Bentar Pak. ya. Putus-putus suaranya. Sudah kedengaran? Udah, Bu. Oke. Tadi internetnya Keganti. terpindah rupanya. Saya cek dulu sebelum saya lanjutkan. Oke. Bagaimana? Bisa mendengarkan? Bisa mendengarkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Oh, sudah muncul, sudah muncul. Sudah, Pak. Coba, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi nanti. Gambarnya belum kelihatan ini. Sudah ya? Udah oke, Pak. Sudah oke? Baik. Ya, sampai costly base. Saya ulangi lagi ya. Jadi di dalam Matius tadi pasal 13 ayat 44. Ketika seseorang menemukan harta yang terpendam itu, dia menjual seluruh miliknya. Nah, saya mau beritahu kepada kita bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih karunia yang mahal. Dan kasih karunia yang mahal itu menuntut segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bahkan dikatakan tadi, orang itu tidak peduli betapa banyaknya miliknya. Dia jual hanya untuk membeli ladang tersebut. Saudara, saya mau bilang, kasih karunia ini kenapa mahal sekali? Karena kasih karunia ini harganya adalah harga anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih karunia Allah itu nilainya seharga kehidupan anaknya Yesus. Itu sebabnya menjadi begitu mahal. Tetapi saudara, saya mau beritahu kepada kita. Sekarang ini orang-orang sudah terlalu terbiasa dengan kasih karunia, sehingga mereka menurunkan standar kasih karunia itu. Yang tadinya kasih karunia itu begitu mahal, sekarang kasih karunia menjadi barang yang
murahan. Oke? Bisa dengar saya? Bisa ya? Ini Amin. belum begitu normal ini internetnya. Saudara, hari-hari ini kasih karunia Allah itu sedang disia-siakan orang, terutama di dalam gereja. Saya membaca tulisan dari Martin Luther. Martin Luther berkata seperti ini, bahwa kelihatannya sekarang ini dunia sudah berjalan seperti biasa, dia bilang. Dan kelihatannya gereja juga sudah berjalan seperti biasa. Dia bilang, kenapa? Karena ketika orang berdosa, orang sudah tidak merasa lagi berdosa. Orang datang di gereja, tapi orang tidak merasa dia membutuhkan kekudusan. Orang datang di gereja, dia tidak membutuhkan lagi mendengar berita-berita tentang pertobatan. Orang datang di gereja, dia mengikuti perjamuan Tuhan, tetapi yang dia ikuti itu adalah sesuatu yang biasa saja. Karena mereka berpikir begini, bahwa kasih karunia Tuhan itu sama seperti uang muka. Tuhan sudah bayar di depan. Jadi kalau datang di restoran, silakan ambil semua makanan. Kan sudah dibayar. Jadi sudah gratis. Begitu kan? Saya biasanya kalau dipanggil orang ke restoran, nah ini kalau di Indonesia, ya saudara, mau makan apa? Gitu kan? Saya biasanya, kalau saya tahu saya diajak, kalau di Indonesia, saya akan bilang, Pak aja yang pilih, nanti saya ikut aja yang Pak pilih. Walaupun kita diajak makan, tapi tidak seenak-enaknya kita harus memilih kan makanan mana. Karena kita, Pak silakan makan apa saja nanti saya bayar. Kesempatan ini dalam kesempitan. Pilih setiap makanan, kita pilih yang mana yang enak-enak. Saudara tidak begitu, saudara. Ini kalau di Australia, kalau makan ini, kita ini makan bayar sendiri-sendiri. Begitu ya. Kalau di Australia itu kalau diajak makan begitu, saudara harus tanya dulu, siapa yang bayar ini Pak? Begitu. Bayar masing-masing. Karena biasanya diajak makan bukan berarti saudara ditraktir. Kalau diajak makan itu artinya bayarnya sendiri-sendiri. Tapi kalau di Indonesia lain budayanya, betul. Saya mengalami itu. Dan sebagai pendeta kan seringkali ditraktir makan, begitu, dipanggil makan di restoran mana, begitu. Dan kita tahu orang itu pasti bayar semua. Kalau di sini enggak. Anda pergi ke ulang tahun aja makannya Anda bayar sendiri. Anda pergi ke pesta nikah juga makannya Anda bayar sendiri. Begitu. Itu hidup di luar negeri karena fair begitu. Begitu kan? Ya gajinya sama-sama juga begitu. Jadi kita tidak traktir orang kalau di luar negeri. Jadi bayarnya masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kasih karunia Tuhan itu mahal. Tapi oleh karena orang berpikir bahwa Tuhan sudah membayar harganya di muka, maka saya bebas mempergunakan segala sesuatu yang ada di dalam hidup saya. Itu sebagai sesuatu yang gratis. Sehingga kita tidak lagi menganggap kasih karunia Tuhan itu sebagai sesuatu
yang mahal. Anda lihat di dalam gereja. Di dalam gereja diajarkan tentang pertobatan. Tapi tidak ada pertobatan di dalam gereja itu. Khotbahnya tentang pertobatan. Tetapi jemaatnya tidak ada yang bertobat. Karena tidak ada ajaran benar disampaikan di situ. Hanya diajarkan ajaran-ajaran yang dipahami oleh dunia ini. Bagaimana orang diajar untuk mencintai dunia ini. Sehingga di dalam pikiran orang, mereka tidak mencari Tuhan, tetapi mereka hanya mencari apa yang ada di dalam dunia ini. Di dalam Alkitab ketika Tuhan memberikan kasih karunia, kata pertama yang muncul adalah apa? Ketika Yesus pertama kali bertemu dengan Petrus, Yesus pertama mengucapkan kata, ikutlah aku. Coba lihat. Di dalam Markus 1 ayat 17. Saya bukakan ayat ini kepada kita semua. Markus 1 ayat 17. Lihat. Markus 1 ayat 17. Di Genesaret, di Danau Genesaret, Yesus bertemu dengan Petrus. Atau di Danau Galilea. Lihat. Apa yang Yesus bilang kepada Petrus? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia itu artinya adalah ketaatan mengikuti Yesus. Dan harganya itu adalah seluruh kehidupan kita tanpa ada yang disisakan. Jadi ingat, setiap kali Anda ingat kata kasih karunia, Anda ingat kata yang kedua adalah apa? Follow me. Ulang lagi. Kasih karunia itu diikuti dengan kata ikutlah aku. Jadi jangan bicara kasih karunia kalau engkau tidak bisa mengikuti Tuhan. Dan saya mau bilang kepada saudara, apakah ada yang lebih baik dari Tuhan? Ada nggak yang lebih baik dari Tuhan? Kalau ada yang lebih baik dari Tuhan, engkau bisa tinggalkan Tuhan dan mengikuti itu. Tapi kalau kasih karunia itu terbaik, harganya mahal, dan itu harganya adalah harga anak tunggal Bapa, maka kasih karunia berarti ikutlah aku. Lihat. Pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus, dikatakan, ikutlah aku. Kemudian, coba lihat. Di dalam Yohanes 21 ayat 22. Yohanes 21 ayat 22. Yohanes 21 ayat 22 bilang apa? Apakah bisa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Dengar. Bisa ya? Nggak putus ya? Enggak. Oke, Yohanes 21 ayat 22.
Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Siapa itu? Siapa itu? Ya. Yohanes 21 ayat 22. Jadi ketika pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus, apa yang dia katakan? Ikutlah aku. Ikutlah Follow aku. me. Kemudian terakhir ketika dia bertemu dengan Petrus, ikutlah aku. Jadi dari awal sampai akhir, kasih karunia itu berarti ikutlah aku. Nah, di dalam perjalanan mengikut Yesus, bahkan Yesus berbicara hal yang paling mengejutkan. Lihat di sini. Yohanes pasal 5. Maksud saya Matius pasal 5. Ayat 29 dan ayat 30. Lihat. Lihat. Mengikut Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi kasih karunia itu menuntut keseluruhan hidup kita. Karena kasih karunia Tuhan itu harganya terlalu mahal. Jangan membuat kasih karunia itu menjadi barang yang murahan. Bahkan Yesus berkata di sini, apabila ada sesuatu yang menghalang-halangi hidupmu, supaya engkau tidak masuk, tidak menjalani kehidupanmu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan katakan engkau harus singkirkan itu. Ada amin? Bahkan di sini dibilang kalau matamu bahkan menyesatkan engkau harus buang matamu. Kalau tanganmu menyesatkan engkau harus buang tanganmu. Maksudnya apa? Jangan ada hal apapun menghalangi hidupmu untuk mengikuti Yesus. Kalau engkau merasa bahwa mengikut Yesus itu begitu mahal, maka dengan sukacita engkau menyerahkan seluruh keberadaan hidupmu kepada Yesus. Dari awal, follow me until the end of your life. You keep following him. Ada amin? Itu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang berharga. Jadi jangan pernah berhenti di tengah jalan. Kasih karunia Tuhan sekarang ini dijadikan murah oleh orang-orang percaya. Karena orang percaya sudah berjalan menjadi duniawi. Dan ini adalah musuh daripada gereja. Yaitu kasih karunia murahan.
Begitu. Kasih karunia yang mahal itu, follow me itu adalah menjadi discipleship-nya Putus Jesus. lagi Pak, putus. Gitu. Putus lagi. Internetnya kalau begitu lagi bermasalah ini. Iya, sekarang Nggak bisa kedengaran ya? Bisa Sekarang ya? udah. Sekarang oke. Sekarang udah ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kasih karunia Tuhan itu, sesudah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan itu, yang dituntut dari hidup kita adalah obedience, ketaatan. Karena ketika kita mendapatkan kasih karunia, hal pertama yang Tuhan akan katakan kepada kita, follow me. Artinya adalah menjadi muridnya Yesus. Dan kita mendengar kata follow me itu pertama di dalam hidup kita. Contohnya di Danau Galilea, di Danau Genesaret, ketika Petrus bertemu dengan Yesus pertama kali, Yesus katakan follow me. Dan di akhir daripada pertemuan Yesus dengan Petrus, dia katakan follow me. Jadi dari awal sampai akhir itu mengikuti Yesus. Artinya orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang menjadi discipleship, yang dimuridkan. Makanya kasih karunia yang mahal itu berarti adalah pemuritan, discipleship. Dan kita sudah memulai itu. House of Sound Doctrine diikuti dengan House of Learning. Kemudian tiba pada House of Holiness. Begitu. Jadi ikut Tuhan itu mengalami perubahan demi perubahan di dalam cara berpikir kita dan di dalam cara kita memandang akan ajaran sehat. Begitu. Hanya ajaran sehat yang kita tinggikan, hanya ajaran sehat yang kita nyatakan, hanya ajaran sehat yang kita bela, dan semua ajaran yang bukan ajaran sehat harus kita expose. Begitu. Jadi jangan sekali-kali itu kita ada di dalam kasih karunia yang murahan. Jangan ya saudara. Kalau engkau punya barang yang berharga yang mahal, engkau akan jaga barang itu. Tapi kalau engkau punya barang yang murahan, pasti engkau tidak akan peduli. Karena barang itu tuh murah. Barang yang murah gampang dibeli lagi kalau rusak. Tapi kalau barang yang mahal, kalau itu rusak, engkau akan cari di mana bisa servis itu. Betul nggak? Jadi gereja sekarang sudah tidak peduli lagi mengajarkan ajaran sehat. Karena apa? Mereka jatuh pada kasih karunia murahan. Cheap grace. Nah, Anda lihat-lihat aja kalau di dalam gereja Anda tidak mendapatkan apa-apa, tidak pernah diajar, Anda begitu-begitu saja, maka Anda berada di tempat yang namanya cheap grace. Murahan. Begitu. Ini saya nggak bisa lihat ini karena internet. Tapi saudara mendengar ya, saudara ya? Masih bisa dengar? Iya. Masih dengar. Iya, Pak. Satu kali. Dengar Pak, dengar. Oke. Satu kali saya bertemu dengan orang yang ini dia tukang hipnotis ini. Kenapa saya bilang tukang hipnotis? Karena orang-orang ini biasanya menyamar mereka. Saya di Jakarta itu lagi di halte bis itu, lagi nunggu mau naik bis, tiba-tiba saya ditepuk. Ada orang, dia pakai baju seperti baju pelaut. Terus dia bilang ke saya, Dek, saya ini baru datang ini dari Malaysia. Oh, oke, saya bilang. Begitu ya. Terus mau kemana? Iya, saya
sebenarnya dia kerja di kapal, dia bilang. Kebetulan kapal saya mampir di Tanjung Priuk. Oh, oke. Terus mau kemana ini, Pak? Gitu. Pak Cik mau kemana, Pak Cik? Oh, begini. Kebetulan saya bertemu dengan Ade, ini saya mau nawarin jam tangan. Oh iya, jam tangan apa itu? Ini Dek, jam tangan Rolex ini. Anda tahu kan Rolex itu mahal kan jam tangannya. Begitu. Ini Dek, ini biasanya harganya ini 50 juta ini. Saya bilang, oh iya ya bagus ini, saya bilang. Begitu. Terus bagaimana mau jual di mana? Saya bilang, ya kalau adik punya duit, bayar aja. Dia bilang, saya kasih 5 juta saja, dia bilang gitu. Terus saya bilang kepada dia, Pak Cik, saya nggak punya uang ini. Saya bilang, mana ada uang 5 juta, dia bilang. Saya bilang, cari di mana, susah ini 5 juta, saya bilang, harus ke bank dan sebagainya. Terus dia bilang ini asli. Terus saya bilang, boleh nggak saya lihat? Ya kasih lihat jamnya. Saya lihat. Emang ada tulisan Rolex. Di depannya ada Rolex. Begitu tulisan. Saya lihat belakangnya. Belakangnya nggak ada tulisan. Polos begitu kan. Saya udah tahu ini mah jam Tanah Abang ini. Saya bilang ini penipu ini orang ini. Jadi saya bilang kepada Pak Cik itu. Ini jam tangan asli ya? Asli. Biasanya Pak Cik, kalau jam tangan Rolex itu, kalau dibanting nggak pecah Pak Cik. Bagaimana kalau saya tes dulu? Saya bilang, bagaimana kalau saya banting dulu jam tangannya ini, saya lempar dulu. Kalau dia ini nggak pecah, ini berarti asli. Saya bilang, nanti saya beli. Saya bilang, lalu dia marah-marah ke saya, dia langsung pergi. Nah saudara, ini orang rupanya mau nipu ini orang ini. Yang hati-hati saudara ya, yang biasa ngaku-ngaku itu pakai logat-logat Malaysia, ngaku dia baru tiba dari pelabuhan, terus banyak pakai jam tangan. Itu jam tangan di Tanah Abang itu harganya cuma 25.000. Dia bilang itu jam tangan Rolex. Ada tulisan Rolex memang saudara. Nah saudara, Rolex itu juga kan kalau asli itu mahal. Tapi ada juga Rolex yang murah, yang palsu. Maksud saya begitu ya. Jadi ya, kalau dulu di Indonesia juga ada orang pakai itu BlackBerry, begitu. Kemudian timbul handphone yang sama, begitu. Namanya BlackBenny, begitu. BlackBenny. Tapi dia mirip sekali dengan BlackBerry itu, namanya BlackBenny. Tapi ya kalau saudara pakai itu ya dia apa itu kalau pakai macet-macet begitu. Kalau dulu kan apa itu BBM itu harus ada pinnya. Itu saudara pakai ngirimnya ke orang lain nggak sampai begitu. Itu namanya BlackBenny begitu. Tiruan daripada BlackBerry begitu saudara ya. Jadi setiap barang itu banyak sekali yang itu meniru. Ada yang apa namanya tiruannya. Nah saudara, saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Jadi kita harus mengenal dan kembali lagi kepada kasih karunia yang mahal itu. Yang berarti mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Mengikut Tuhan dengan segala sesuatu. Kalau perlu, apa yang ada di dalam hidup kita, kita berikan kepada Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Karena memang kasih karunia Tuhan itu mahal. Ketika Petrus mengikut Tuhan, dia ikut Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi tidak murahan. Mengikut Tuhan artinya menjalani hidup ini sebagai murid Kristus. Amin.